Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya kakak ada keluhan apa? Perkenalkan saya Indah. Saya dari klinik dikenalkan untuk berkonsultasi dengan Kakak. Dan keluhan saya itu diabetes. Diabetes mellitus ya kak? Ya. Hmm, Dan Aduh. ini hasil lab saya. Boleh saya lihat? Uh, Ya kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfa Feldayanti. Saya dari ahli gizi kak. Saya di sini bertugas untuk mengarahkan kakak untuk mencegah terjadinya komplikasi diabetes mellitus ini. Nah, kalau boleh saya tanya, sebelumnya nama kakak, nama lengkap kakak siapa? Perkenalkan nama saya Indah Duniati. Sehari umur kakak berapa? Umur saya 21. Umur kakak 21, masih muda ya kak? Iya. Sehari-hari kakak apa kak? Aduh, lagi kuliah nih semester akhir, semester 7 lagi pusing-pusingnya. Waduh, berat banget ya kak ya. Iya. Sebelumnya kakak kuliah di mana ya kak? Saya kuliah di UIN. Di UIN. Jurusan apa kak? Jurusan psikologi. Psikologi. Iya. Bagus dong, bisa ini ya, bisa jadi konselor juga loh kak. Iya, bisa jadi dukun. Dukun. Kan kan orang bilang kayak gitu. Iya, psikolog kan bukan jadi dukun. Iya benar kak, bener banget loh. Jadi saya mau jelasin di sini. Dari hasil klinik, HB kakak itu 9,0 per desiliter. Ya di sini tuh kakak tuh HB-nya tuh rendah kak. Terus gula darah sewaktu kakak juga 300 mg per dl ya. Ini tuh tinggi banget kak. Kalau boleh saya tahu, berat badan kakak berapa ya kak? Berat badan saya itu kalau nggak salah kemarin 66 ya, nggak salah. 66. Terus kalau tinggi badannya kak? Ya 155. 155. Pendek banget. Iya loh, ya kak, 155. Wadaw. Tapi ini loh kak, kakak 66 kok kelihatan kecil ya? Ya saya pakai baju yang biar saya kelihatan kurus, tapi gedenya di bawah doang tuh, dari kaki ke bawah. Oh iya. Dari pinggang ke bawah maksudnya ya. Biasalah ya kak, emang kalau turunan ya ada turunnya juga mungkin kayak gitu ya. Iya. Saya hitung dulu ya kak ya, Iya. ya kakak. Jadi di sini saya udah hitung nih kak ya. Dari hasil perhitungan kakak ini, IMT kakak ini termasuk obesitas tingkat 1 kak. Karena nilai IMT kakak itu 27,47 itu menurut WHO dan Kemenkes kak. Nah, sebelumnya kakak tahu nggak sih tujuan kakak ke saya ini buat apa? Buat konseling. Iya, buat konseling ya kak. Kalau gitu kakak boleh diceritain nggak keluhan kakak tuh apa aja gitu Keluhan saya akhir-akhir ini sih suka kencing malam-malam gitu kan kamar saya di atas tuh ya. Iya. Sampai 3-4 kali tuh ke bawah mau pipis doang gitu, nggak bisa ditahan. Gitu. Kayak gitu terus tuh juga sering ngerasa cepet lapar sih, cepet lapar terus cepet aus juga sih. Dari aus itu sering dari minum itu kan suka kencing kan jadinya. Itu biasanya di malam hari ya? Iya, malam doang sih kebanyakan. Itu di antara sekitar jam 2 jam 3. Ya, jam 2 jam 3 gitu. Pasti emang sih kak, kalau yang diabetes juga kayak gitu. Ya lemes juga sih pastinya itu. Lemes ya? Suka lemes. Mual, pusing ada nggak kak? Mual ada sih, pusing nggak terlalu. Mual ya? doang gitu. Sebelumnya kakak ada keluhan nafsu makan kakak tuh baik apa tidak? Nafsu makan sih baik. Nafsu makan baik. Ada mual? Ada. Mual ada. Muntah? Enggak. Nggak ada ya? Kembung? Enggak juga. Kembung enggak. Diare kak? Enggak juga. Diare enggak. Terus ada gangguan menelan kakak? Enggak sih. Konstipasi? Enggak. Enggak ada ya? Cuma gangguan itu doang. Mengunyah juga enggak? Oke. Kalau gitu saya di sini akan menjelaskan kak. Di
sini kakak tahu nggak sih diabetes itu apa? Yang tahu sih cuma tahu penyakit diabetes gitu dong. Oh, penyakitnya dong ya kak. Jadi saya akan menjelaskan apa sih diabetes itu, Iya. bagaimana cara mencegahnya, bisa terjadi kenapa bisa terjadi komplikasi ya. Di sini saya akan menjelaskan nih kak. Jadi diabetes itu kak penyakit kelainan metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah akibat atau kekurangan atau penurunan efektivitas insulin. Jadi gula darah kakak itu tinggi, kak, diabetes itu ya kak. Nah kalau itu disebabkan karena ada tubuh yang sama sekali tidak memproduksi hormon insulin atau ada kerusakan gitu loh kak. Penderita penyakit diabetes itu harus menggunakan suntikan insulin dalam mengatur glukosa darahnya. Jadi kakak tuh harus sering-sering disuntik insulin kak, biar gula darah kakak juga tidak terlalu tinggi gitu kan ya kak ya. Nah terus kelebihan glukosa yang terbuang dalam urin ini menyebabkan kencing penderita sering disampiri semut karena mengandung gula atau glukosa sehingga disebut kencing manis. Nah kakak nih kalau tiap kencing nih ya pasti kalau misalkan nggak kebuang nih kak, nggak kebuang sama air itu, kalau disemutin itu berarti kencing kakak itu manis kak gitu loh. Itu yang disebutnya diabetes kak gitu kan. Nah diabetes ini kak penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa melebihi batas normal kak. Nah diabetes mellitus itu menyerang segala umur dan sosial ekonomi. Jadi nggak mandang sih kak kalau diabetes mellitus itu nggak umurnya muda, tua, atau masa-masa remaja gitu ya kak. Anak-anak pun bisa kak. Nah jika hasil pemeriksaan glukosa darah waktu kakak itu lebih dari 200 mg per desiliter dan glukosa darah puasa kakak itu lebih dari 120 mg per desiliter, sudah cukup untuk menegakkan bahwa kakak itu diabetes kak. Dan di sini kan gula darah kakak itu 300 ya, itu tinggi banget loh kak. Nah gejala spesifik di sini itu berupa poliuria, polidipsi, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Tapi kakak belum ada ya penurunan berat badan? Belum. Masih tetap ya? Masih tetap. Oke. Nah keluhan lainnya itu biasanya lemah, kesemutan pada jari, tangan dan kaki, gatal. Mata kakak ada kabur-kaburnya nggak? Suka kabur gitu kan. Nah terus disfungsi ereksi pada pria kalau pada pria nih, serta periosis pulpae pada pasien wanita, luka sukar sembuh. Nah kalau ada luka itu lama banget sembuhnya. Lama keringnya. Iya benar, itu bisa juga kalau misalkan diabetes basah itu sampai menggerogoti gitu kan. Nah iya gitu kak. Nah terus gejalanya juga ya, gejala diabetes itu timbul pada penderita diabetes sering buang air kecil seperti kakak tadi. Nah itu disebutnya poliuria kak, dan terdapat gula pada air seninya. Terus ya jadi kencing kakak tuh manis banget, manis gitu kan. Terus merupakan ini tuh efek langsung kadar glukosa yang tinggi melewati ambang batas. Poliuria juga mengakibatkan penderita merasakan haus yang berlebihan sehingga banyak minum. Nah itu disebutnya polidipsia kak, yang tadi saya bacakan kan. Nah poliuria juga mengakibatkan terjadinya polifagi, yaitu sering lapar. Kakak kan tadi sering lapar ya. Kadar glukosa darah yang tinggi pada penderita diabetes juga tidak diserap sepenuhnya oleh sel-sel jaringan tubuh kak. Nah penderita akan kekurangan energi karena nggak diserap ya kak. Nah makanya kekurangan energi, tenaga, lemes kan, mudah lelah, berat badan juga bisa menurun kak, kayak gitu. Nah diabetes itu ada dua tipe kak, ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, dimana diabetes tipe 1 ini didefinisikan sebagai diabetes yang bergantung pada insulin atau insulin dependent
atau disebut IDDM. Nah, kalau misalkan diabetes tipe 2 itu didefinisikan sebagai diabetes yang tidak tergantung pada insulin atau non-insulin yang disebut NIDDM, Kak. Di sini juga ada faktor-faktor penyebab diabetes, Kak. Nih, faktornya itu ada kelainan genetik, usia, stres atau obesitas, Kak. Nih, Stres sama obesitas, stres karena kuliah, Iya. obesitas, jadi Nah, sering makan. Iya, bener juga kan Iya. ya, Kak. Iya. Apalagi kakak kan semester akhir Iya, yang stres stres-stresnya banget pasti. tuh. Semangat ya, Kak. Nah, kelainan genetika itu apa sih? Diabetes mellitus dapat menurun dari keluarga dan tidak ditularkan, Kak. Nah, faktor genetik ini memberi peluang besar timbulnya diabetes dan terjadi karena DNA pada pasien diabetes mellitus akan ikut diturunkan pada gen berikutnya. Nah, misalkan nih orang tua kakak punya penyakit diabetes mellitus, bisa juga kan nurun ke kakak kalau misalkan pola makan kakak atau pola hidup kakak itu kurang sehat gitu, Kak. Jadi apabila ada jelaskan apabila ada anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus, maka seorang tersebut memiliki risiko 40% loh, Kak. Iya sih, ayah saya kena diabetes itu. Oh, dari ayah juga iya. ya. Oh iya, Kak, pantas ya. Iya. Nah, makanya kakak sering-sering nih jaga Iya. pola makan. Nah, usia juga, Kak. Umumnya manusia mengalami perubahan fisiologis secara drastis itu menurun dengan cepat setelah usia 40 tahun. Biasanya sebenarnya kebanyakannya tuh di usia 40 tahun, Kak. Tapi bisa juga kan terjadi pada remaja, anak atau usia dewasa. Penurunan ini akan beresiko pada penurunan fungsi endokrin pankreas untuk produksi insulin karena semakin tua kan. Stres nih sama ya kakak ya nih dari semester akhir kan ya. Stres akan meningkatkan kerja metabolisme dan kebutuhan akan sumber energi yang berakibat pada kenaikan kerja pankreas. Jadi semakin stres semakin kebutuhan kakak tuh semakin meningkat gitu kan. Terus semakin kakak merasa ingin makan terus kan ya, kayak gitu kan. Terus nih, beban yang tinggi menyebabkan pankreas mudah rusak sehingga berdampak pada penurunan insulin. Nah, makanan yang terlalu banyak juga kan itu atau misalkan stres kakak nih, pusing kakak atau apa kakak gitu kan, ini menjadi beban gitu ya buat produksi insulin gitu. Obesitas juga menjadi penyebabnya, Kak. Nah, yang paling diperhatikan itu konsumsi kalori lebih nih, dan yang dibutuhkan oleh tubuh menyebabkan kalori ekstra akan disimpan dalam bentuk lemak. Jadi nggak bentuk energi, Kak, jadi bentuk lemak. Nah, lemak ini akan menghambat kerja insulin sehingga glukosa tidak dapat diangkut ke dalam sel dan menumpuk dalam peredaran darah, mengakibatkan sel beta pankreas mengalami hipertrofi yang akan berpengaruh terhadap produksi insulin. Hipertrofi pankreas ini disebabkan karena peningkatan beban metabolisme gula pada pasien obesitas untuk mencakupi energi yang sel yang terlalu banyak. Jadi metabolisme gula kakak tuh berlebih gitu kan. Jadi energi tuh terlalu banyak gitu loh, Kak. Terus ada juga nih, Kak, tingkat pengetahuan yang rendah. Kalau kakak mah mahasiswa ya, pasti tahu lah. Nah, tingkat pengetahuan yang rendah nih, Kak. Tingkat pengetahuan yang rendah akan mempengaruhi pola makan yang salah. Nih pola makan kakak nih, ntar saya tanya-tanya ya pola makan kakak nih, sehingga menyebabkan kegemukan yang akhirnya mengakibatkan kenaikan kadar glukosa darah karena tingginya asupan karbohidrat dan rendahnya asupan serat. Kakak tuh kebanyakan makan apa gitu tuh, kebanyakan makan kalori dan kurang asupan serat tuh, kurang makan sayur dan buah juga bisa nih terjadinya diabetes, Kak. Gimana, Kak, cara mencegahnya? Ntar saya jelasin. Jadi cara mencegahnya itu minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan, jaga kadar gula darah kakak, tes rutin kadar gula darah, dan check up kan. Nih, sering makan makanan sehat, perbanyak konsumsi sayur dan buah, kurangi lemak, gula, dan makanan asin.
Nah, beraktivitas fisik secara teratur. Terus waspadakan nih infeksi kulit dan gangguan kulit juga bisa nih ya. Periksa mata secara teratur. Waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi dan luka pada bagian bawah kaki nih. Seperti pada ini kaki kan ya, telapak kaki. Nah itu waspada loh, kayak itu Orang kayak gitu ya. iya, takutnya kan ya. Iya, bener banget Kak, takutnya terjadi. Nah, itu harus segera dicegah. Nah, itu Kak. Karena saya sudah jelasin tadi, kalau gitu saya boleh nggak Kak nanya-nanya tentang makan Kakak 1 kali 24 jam pagi kemarin sampai Hari ini. ya. Oke, boleh. Nah, sebelumnya makan pagi Kakak itu apa aja sih Kak kalau Kakak ingat? Kalau pagi sih biasanya sih makan nasi. Nasinya itu kemarin kira-kira berapa centong Kak? Atau berapa bakul gitu kan? Takutnya sebakul. Banyak banget, Iya. bakul. Berapa? Ya palingan 2 centong lah ya. 2 centong. Tapi banyak-banyak. Centongnya banyak ya? Iya, gede. Iya. 2 centong ya makan nasi 2 centong. Terus lauknya ada nggak Kak? Lauk ayam sih biasanya. Ayamnya tuh di gimana Kak? Digoreng, direbus atau dipanggang atau gimana? Digoreng sih lebih enak, kalau direbus mah nggak enak, nggak ada Nggak rasa. Enakan digoreng ya. Iya, digoreng. Itu berapa potong Kak kira-kira? Tergantung sih pengennya berapa potong, tapi Kemarin biasanya sih 2 potong lah. 2 potong. Iya. 2 potong. Terus ada makan apa lagi Kak? Ayam itu apa, tempe biasa ya. Tempe juga kan. Tempe digimanain? Digoreng juga. Digoreng. Berdua itu harus ada tempe sama ayam tuh, Betul. nggak boleh tinggal. Tapi sayang banget ya digoreng terus loh Kak, ini kan berlebih banget nih minyaknya nih. Ya mau Harusnya gimana, enaknya digoreng. Simpel juga sih, tinggal goreng kan. Lebih gurih juga kan ya. Kalau dibakar ribet. Kalau kira berapa potong Kak? Tempe biasanya sih 2 potong sih. 2 potong ya. Iya. Udah ayam gorengnya 2 potong, Tempe tempenya 2 potong. Iya. Mantap Kakak. Terus 2 potong ya. Saya sambil catat ya Kak. Terus kalau ada apa lagi? Minumnya misalkan itu apa? Itu susu. Susunya tuh susu apakah susu kotak, apa susu Yang diseduh yang di gelas? Susu seduh sih biasanya. Berapa gelas? Segelas. 1 gelas ya. Standar lah segelas. Nggak banyak-banyak. Makan deh yang banyak. Iya. Minumnya dikit. Tapi Kakak sering konsumsi air putih gak? Jarang sih. Jarang ya kalau Iya. ada selingan paginya Kak? Oh pasti itu harus ada. Kalau nggak biasanya sosis. Berapa potong kira-kira? Berapa potong ya? Suka kebanyakan makan tuh jadi lupa berapa potong. Iya, tenang aja Kak. Berapa ya? 1 sampai 3 lah. 1 sampai 3 potong. Kemarin Iya. tuh Kakak nggak konsumsinya kira-kira 3 potong. Iya. 3 potong. Terus kalau misalkan ada lagi nggak? Itu Selain sosis? apa? Minum teh pagi-pagi kan enak tuh, ngeteh tuh pagi-pagi. Teh manis. Iya, teh manis lah pastinya. Itu gulanya 1 sendok ya? Iya, biasa. Gulanya 1 sendok. Terus kalau misalkan makan siangnya? Makan siang sih nasi juga lah pastinya. Nasi juga berapa centong kira-kira? Sama sih 2 centong. 2 centong. Pas 2 Kakak tuh centong. makannya Dua pokoknya harus dua. ya. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Iya. Terus lauknya kira-kira apa Kak? Apa ya? Telur sih biasa. Telur. Ya. Telur disambelin. Enak tuh telur sambal. Telur balado ya? Iya, telur balado. Terus telur balado kira-kira berapa? 1. Telurnya 2 sih. 2. Waduh, telurnya 2 ya. Iya. Mantep juga nih Kakak. Telurnya 2.
itu nggak boleh kalau kantor kolesterol banyak. Iya, udah diabetes, kolesterol lagi. Aduh. Takut dua. Aduh. Terus selain telur apa lagi kak? Tahu. Kira-kira tahu berapa? Satu dua aja sih, karena kurang suka tahu sih. Oh, Lebih sukanya tempe daripada Okay. tahu. Tahu satu. Terus apa lagi kak? Minumnya atau ada apa lagi? Minumnya sih kayak teh kotak atau teh pucuk yang teh manis-manis, suka yang manis-manis sih saya. Kalau kakak suka yang manis-manis. Iya, jarang minum air putih gitu. Iya. Lebih suka yang berasa Teh minumnya. ya, teh manis atau teh pucuk ya. Teh Dalam kotak kemasan gitu tuh. ya, teh Apalagi kemasan tuh pokoknya. gulanya tinggi kak. Terus dalam selingan sorenya kakak makan apa? Suka jajan keluar sih ya, kan ngekos beli mie ayam kayak mie gitu. ayam, Aduh, ya, mie ayam mah enak banget. Apalagi kalau kini kan musim hujan ya. Iya. Panas-panas. Mie ayam juga temennya pasti teh manis. Es teh manis itu pasti enak. Bener-bener kak ya. Mie sama teh manis Manis. juga ya. Teh manis. Itu mie-nya satu porsi kan? Kenapa? Iyalah. Tapi mie ayam bakso. Waduh, pakai bakso juga ya Iya. kak? Aduh, mie ayam bakso. Udah mie-nya, baksonya lagi. Ya paling baksonya 2 butir. Iya. Tapi tetap aja kan Iya, kalori. Nah, malamnya juga kakak kira-kira makan apa? Ya biasa sih. Pasti ya tiap hari tuh makan nasi saya. Nasi lagi. Iya, nasi pasti. Nasi centong lagi. 2 centong. Apa itu nggak ini kak, nggak kekenyangan gitu atau apa? Aduh, gimana ya, kan suka sering lapar gitu kan. Jadi itu kalau nggak makan nasi itu namanya bukan makan. Nah, itu orang Indonesia kak, bener emang orang Indonesia Pasti emang itu kayak makan gitu, Kak. nasi dulu. Habis makan nasi baru cari cemilan apa kan gitu. Iya bener. Nasi kira-kira 2 centong juga. Iya. Terus lauknya Kalau makan malam ya ayam lagi sih ayam lagi. tapi ayamnya dibakar kali ini dibakar. ya, bukan digoreng. Itu biasanya kakak beli apa masak sih kalau misalkan yang dibakar? Kalau yang dibakar mah beli, kalau bakar sendiri kan susah, ribet. Saya mau cari tempat bakarnya. Kalau Iya. goreng kan enak, Iya. tinggal goreng minyak langsung. Biasanya kakak beli di ini ya, di kayak di tempat-tempat tempat pecel kayak pecel. gitu. Apalagi tadi kalau bebas nih. Tapi emang lebih baik dibakar juga sih daripada yang digoreng sih kak sebenarnya. Kalau goreng kan minyak juga. Nah, selain ayam bakar, Apa ya, kalau makan malam sih makan nasi itu doang sih, lauknya sama ayam. Udah. ayam. Tapi harus minum es juga, harus. Es apa sih, Nutrisari kayak apa gitu, harus minum yang Jadi manis. semalam kakak minumnya Itu Nutrisari sih. Nutrisari. 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 Terus ada selingan malamnya lagi nggak? Ada sering nyemil ya Nyemil, Allah. ya? Nyemil itu paling malam tuh kayaknya harus banget nyemil. Ngemil. Iya. Kira-kira kakak ngemil apa tuh malamnya? Sering tuh Citato kayak Citato yang Lye. gede apa yang gede? yang sedang aja sih. Yang sedang. Citato yang sedang. Terus Lice. Terus kalau misalkan ada pop mie itu kan ya, misal pengen makan mie itu masak pop mie. Tapi kemarin kakak makannya apa? Ceritain yang kemarin makannya apa? itu sih iya, makan mie. Pop mie sama Pop mie citato. geledek tuh, Oh, mantep iya, tuh. Pedes-pedes. Iya, Nggak kesambar pakai geledeknya kan, citatonya, pakai citato kan enak tuh. Tapi nggak kesambar geledek Enggak. kan? Takutnya kan semalam soalnya hujan kan. Oh iya, benar. Pop mie sama citato. Iya. Udah kak, minumnya? Ya air biasa sih, karena kan toko udah tutup tuh kan ya, jadi harus minum air putih malam-malam. Cuma itu Iya. doang ya, minum air putih. Aduh kakak ini Emang jangan gak banget. bagus banget ya, Mm-mm. tapi itu yang enak. Itu tuh kakak sambil begadang ya? Ya, Sambil begadang ngerjain tugas kan, namanya juga udah semester akhir, Iya. ngerjain banyak proposal lah, inilah itu banyak semangat banget. loh bang. Iya. Udah kan itu aja. Iya sih, itu aja sih saya ingat. Jadi di sini tuh kira-kira pola makan kakak itu emang banyak yang mengandung tinggi gula ya Gula, kak. iya. Kakak tuh jarang minum air putih, terus kebanyakan minum yang manis-manis. Iya. Jadi itu yang menyebabkan kakak diabetes melitus ya. Terus ini nih, bisa nggak sih disembuhin diabetes itu? Diabetes. Uh, Nah sebenarnya gini kak, diabetes itu emang susah sembuh. Iya. Tapi gimana kita tuh cara mencegahnya agar tidak terjadi komplikasi yang saya ceritain tadi kak. Kakak itu sebenarnya kakak tuh ada
ada aktivitas fisiknya nggak sih, misalkan kakak sering olahraga nih apa gimana gitu? Jarang sih, sukanya tuh kayak tiduran aja di kamar. Jadi kakak Jarang banyaknya aktif, tidur iya. ya, Makanya berat badan tuh jadinya nggak nurun-nurun kan, Iya. makan juga berlebih. Jadi kakak itu mengandung makanya mengandung tinggi gula juga, kurang aktivitas fisik juga. Terus kakak juga tiduran terus kan, itu yang bisa menyebabkan kakak nih jadinya diabetes. Jadi sebenarnya kakak tuh cuman cara mencegahnya agar terjadi komplikasi itu dengan mengatur pola makan kakak yang lebih sehat. Perbanyak, kakak nih jarang makan sayur ya, nggak pernah makan nggak ada makan sayur. Kakak nggak suka sayur apa gimana gitu? Kurang suka sih makan sayur. Kurang suka, aduh, harusnya tuh kakak tuh perbanyak makan sayur. Terus buah-buahan kakak suka nggak? Kurang juga sih, cuman kayak suka jeruk sama anggur doang kayak gitu. Oh gitu, itu juga jarang, kemarin nggak makan juga ya? Nggak ada sama sekali, jarang banget makannya. Nah itu kak, jadi pola makan kakak itu kurang baik. Terus kakak itu harusnya perbanyak makan sayur, buah, terus aktivitas fisik juga kakak harusnya 30 menit olahraga nih kak sehari. Nggak apa-apa, mau jogging atau mau workout bisa nih, kan zaman ini kan lagi covid ya kak. Kalau menurut saya sih enakan juga di rumah workout, atau misalkan apa sih, main apa ya, saya lupa. Skipping juga itu bisa kak, biar berat badan kakak juga kembali normal. Sebenarnya ideal kakak tuh saya ini ya kak, saya hitung kak, BBI kakak itu sebenarnya harusnya 54 kak. Karena tinggi badannya. Sedangkan kakak itu sekarang 66, udah naik banget gara-gara corona ini sih sebenarnya. Oh jadi kakak sebelum corona ini masih 60 sih. Ya tetap 60 ya. Tapi nggak 66. Iya. Tapi sekarang udah 66. Seringan makan, tidur. Ya jarang olahraga juga sih pasti. Ya benar kak. Nah kalau bisa kakak emang harus perbanyak aktivitas fisik seperti jogging kayak gitu ya kak. Nanti terus nyapu halaman bisa nggak? Boleh juga, nyetrika. Iya, nyetrika boleh kan, olahraga juga itu. Sebenarnya itu cuman itu kan aktivitas fisik ya kak. Kalau itu emang boleh kalau itu emang tiap hari harus dilakuin. Nah kalau olahraga beda kak. Olahraga itu yang mungkin agak berat ya. Mungkin kalau misalkan kakak emang olahraganya pengen nyantai, ya lari pagi atau lari kemana kak gitu kan. Di rumah aja lumayan lah, kayak 30 menit. Gitu. Terus kakak juga kan sering main apa ke mall gitu, itu juga kan sambil jalan capek ya lah. Kan ke mall nggak boleh. Oh iya, corona. Ya bener kak. Ya udah, mungkin kakak perbanyak aktivitas fisik, makan kalau bisa makan sayur dan buah ya kak ya. Iya. Nah itu aja. Insya Allah bisa lah ya. Ya harus bisa. Karena yang sehat itu susah. Gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya udah, terima kasih kak ya. Sama-sama. Saya juga makasih udah bisa konsultasi sama kakak. Makasih kak. Jangan ya. Iya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya tadi udah ngejelasin dan sudah penutupan juga ya kak, tapi saya punya video bagaimana cara mencegah diabetes biar kakak nggak penasaran, atau misalkan kakak pengen lihat langsung nih ya. Saya kasih ya kak videonya, kakak tonton dulu. Ini kak video animasinya. Macam permen juga ya. Makan nasi manis. Itu tuh nasi itu karbohidrat ya, bagus juga sih ya. Gitu. Karbohidrat simpleks bukan kompleks. Harusnya tuh kakak tuh makannya tuh kalau misalkan diabetes itu makan karbohidrat kompleks seperti kentang, ubi-ubian, terus jagung.
jagung, nah itu mudah kak. Atau nasi merah kak, kakak bisa ganti nasi pakai jadi pakai nasi merah ya kak. Bisa sekalian diet juga ya. Pakai nasi merah. Iya emang kakak tuh emang harus diet rendah Iya. gula kan. Kakak jangan makan manis juga gitu. Nih luka ada luka yang kayak saya ceritain ya, itu kayak susah banget Sampai diamputasi gitu ya kalau diabetesnya udah parah. iya benar kak. Jadi tiap bulan itu harus cek ke dokter mulu ya. Iya udah sampai sini kak. Terima kasih videonya. Nanti saya tonton lagi deh. Sudah jelas kak. Oke, iya makasih. Oke.